Oke, halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk tanggal 9 hari Kamis nanti, masih setengah jaman lagi, tapi ini perlu peringatan terlebih dahulu. Ya, sebentar lagi akan ada penutupan ya, untuk hariannya masih sesuai ya. Dia naik drastis ya, walaupun sudah terbantahkan, tapi masih uptrend walaupun sudah tidak strong lagi ya. Tadi pagi pas kita analisa masih strong banget, sekarang tidak terlalu strong tapi masih dalam kenaikan. Karena sudah tembus Fibonacci di 2662 ini. Ya, resisten terakhir ini bisa ngejemput ke 2691 atau di selanjutnya itu di sini 2676 ya, untuk terminal selanjutnya. Nah, cuman untuk bisa menjebol yang selanjutnya ini ya, ini perlu adanya news atau gebrakan tambahan. Nah, kenapa gue video ini langsung gue buat buru-buru? Karena hari ini nanti ya, ini unemployment claims-nya hijau ya, makanya gold naik ke atas. Lalu di tanggal 9 nanti, nah ini di jam 2 pagi ada FOMC meeting, dan ini gold akan bergerak sangat fluktuatif, naik turun bakalan sangat drastis. So, gue mau nganjurin buat teman-teman untuk out dari market atau langsung pasang TPSL kalian. Dan jika terkena SL, jangan langsung balas dendam atau revenge ya, langsung open posisi lagi, udah tidur gitu ya. Tinggal posisi, jangan dilanjutkan lagi tradingnya. Nunggu lagi besok ya, nunggu areanya sudah tenang, baru kita cari posisi lagi untuk dia lanjutkan. Karena hasilnya banyak yang menyimpulkan kalau gold akan terbang ke atas sementara ini, oke? Dan BTC akan turun ke bawah karena suku bunga akan bergerak ya, akan bergerak naik baik positif ataupun negatif ya, kita belum tahu memang. Tapi konon kabarnya informasinya seperti itu, jadi gold akan kemungkinan terbang. Makanya ini sudah di ujung banget, di pucuk banget, dan kalau beneran terbang ini bakalan 2691 bakalan bisa tembus juga. Ya. $30 tuh dalam waktu jam 2 sampai penutupan tuh singkat gitu ya. Kalau ini orang udah ngomong good afternoon udah bahaya nih dia nih ya. Jadi hati-hati ya kalau kalian pasang sell. Tapi sebenarnya di posisi seperti ini pasang sell tuh paling renyah, apalagi kalau FOMC-nya down, turun. Karena kalau misalnya dia turun juga bisa langsung menyentuh 2622 atau menembus 2609, itu sangat memungkinkan ya. Karena ini terlalu tinggi, karena di daily-nya dia hijau hari ini. Ya memang secara teknikal seharusnya sudah hijau, karena ini kalau mau dari secara teknikalnya ini memang sudah seharusnya ya, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, maka seharusnya dia naik ini, dia turun, maka dia begini. Seharusnya. Ya, memang seharusnya dia sedang naik hijau ke atas, tapi news ya hati-hati ya. Karena kalau mau dia tarik turun, ini masih penurunan. Ya, kalau tarik garis atasnya masih bisa lanjut turun ke bawah dengan support di 2695. Itu masih bisa memungkinkan untuk disentuh kembali. So, hasil FOMC meeting nanti jam 2 itu sangat menentukan. Pertama, kedua, di hari Kamis adakah news selanjutnya? Di pagi hari tidak ada. 830 CPI, PPI ya, ini bergerak juga ya, akan mempengaruhi, tapi ini akan mempengaruhi tergantung hasil FOMC meetingnya. Ini paling besar kemungkinan terjadi. Kalau misalnya ini negatif ya, turun, tapi ininya positif, hanya akan naik-naik dikit doang pergerakannya. Kemungkinan akan menjadi sideways. Jadi kalau ini merah, ini hijau, maka areanya akan jadi sideways di pagi hari. Namun kalau ini merah, ini juga merah, maka terjun payung bebas ya, waterfall parah. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya ini hijau, ini pun hijau, maka terbang drastis ya. Lalu di sore hari tidak ada, maka akan cenderung mengikuti pergerakan dari hasil dua news ini sampai malam hari tiba. FOMC member harus Speaks ya, ini juga akan bergerak tipis lah ya, nggak akan bergerak terlalu signifikan, lebih ke dua news besar ini di esok hari. Oke, hati-hati kalau misalnya
money management yang sudah krisis ya, mendingan out dari market, kita tunggu market sudah tenangan atau kita tunggu setengah 9 pagi atau jam 9 pagi. Karena jam 9 pagi berarti kan arahnya udah kelihatan ya, misalnya arahnya hijau. Nih hasilnya hijau ya, setengah 9 biasanya hijau, misalnya terbang dia ke atas, ya udah di jam 9 pagi kita bisa langsung tinggal follow the trend aja, tinggal ikutin trennya ya. Untuk titik jangkauannya bisa sampai ke 2691, namun 2691 kalaupun tembus bisa sampai ke 2734 langsung ya. Ini kalau tembus bisa langsung terbang ke atas, begitu juga sebaliknya kalau turun ke bawah. Jadi ini gue nggak akan cari buy atau sell dulu ya sementara ya. Kita akan pantau dulu sampai hasil newsnya keluar, kita follow the trend, atau kita tunggu market sudah mulai tenang, mungkin di jam 9 pagi atau 10 pagi, di saat market sudah mulai kebentuk ya, terbang atas atau turun ke bawah, maka kita tinggal ikutin saja arahnya. Oke, jadi segitu saja analisa harian kita untuk tanggal 9 Januari. Semoga teman-teman jaga money management kalian, langsung ingat ya pasang TP dan SL, karena bisa jadi dia langsung pembalikan, TP-nya kejemput, dia bisa langsung banting juga ya, jadi langsung pasang TP-nya gitu ya, karena bisa jadi dia fluktuatif atau tidak stabil. Begitu dia menyentuh TP, tatonya dia balik lagi ke SL kalian, kan sayang misalnya gitu loh kalau misalnya nggak diburu-buru di TP-in ya. Jadi kita sambil menunggu saja hasil newsnya. Segitu saja analisa harian kita tanggal 9 nanti. Salam cuan.